sharing tentang firman Tuhan. Saya percaya kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih, anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan terus menyertai setiap kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak bisa membalas Tuhan setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan setiap hati dan hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan, seberapa kami siap jemaat-Mu terkumpul di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Bukan kami akan sharing firman Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Kami boleh diperbaharui, kami boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan. Kami semakin setia, kami semakin percaya bahwa kasih dan kemurahan Tuhan tetap menjadi bagian setiap kami, orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, berkati juga teman-teman kami mungkin dalam perjalanan. Dengan Tuhan menuntun langkah mereka tibakan di tempat ini untuk sama-sama kami memuji, membesarkan. Kami mau dengar firman Tuhan. Untuk berdoa bersama-sama, bersekutu bersama-sama di tempat ini. Untuk saling menguatkan, saling memperhatikan, saling menasihati. Sehingga iman kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami mulaikan ibadah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Bawa hidup. Jadikan aku Tuhan rumah doa.
tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, amin. Dan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa menyembah-Mu, datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi katakan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, haleluya. Rumah doa Tuhan kami Bapa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Jadikan kami rumah doa-Mu. Jadikan kami Tuhan umat-umat yang menyembah Tuhan, umat-umat yang percaya akan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Berterima kasih kami kepada-Mu untuk segala kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Malam hari ini Tuhan, kami mau sharing bersama firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, beritahukan jalan-jalan dan kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami, sehingga benar-benar kami mengerti akan arahan, tuntunan, bahkan firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami akan sharing firman Tuhan malam hari ini dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan sharing firman Tuhan. Nanti Bung Salim sudah sampaikan kepada saya untuk setiap Sabtu malam kita sharing tentang living life yang mungkin teman-teman juga dapat. Jadi biar living life ini boleh dipergunakan untuk kita sharing firman Tuhan bersama-sama. Jadi kedepannya untuk setiap Sabtu kita sharing firman Tuhan menurut living life, ya. Living life
sebagai penguat, karena living life juga ada firman Tuhan yang boleh kita sharingkan bersama. Ya, di dalam Yohanes pasal yang di living life ini ada Yohanes pasal 21. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai yang ke-14. Yang sudah dapat katakan amin. Ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Sudah dapat kita baca bersama-sama 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api aram dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan seluruh pun sepanjang itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan salah pandanglah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini adalah setelah kebangkitan Yesus, ya, menampakkan diri kepada 7 muridnya yang kita bisa baca di ayat yang kedua. Ada Simon Petrus, Thomas, Nathanael, dan anak-anak Zebedeus dan 2 murid lainnya. Nah, para murid ini telah menjala ikan sepanjang malam, ya, namun tidak mendapatkan apa-apa. Jadi sepanjang malam mereka menjala ikan, dan Yesus memanggil mereka dari tepi pantai, tetapi mereka tidak mengenali Dia. Dia mengarahkan mereka untuk menebarkan jala di sisi kanan perahu seperti yang kita baca, dan mereka mendapat tangkapan yang besar saat mengenali Yesus. Petrus pun melompat dari air. Itulah pembacaan yang kita baca, ya, firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Nah, Petrus dan para murid memutuskan untuk pergi menangkap ikan, Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin itu adalah saat-saat kegelisahan atau kebutuhan untuk kembali kepada sesuatu yang akrab. Karena dulu mereka penjala ikan, kan. Nah, setelah mereka mengikuti Yesus bahwa harus menjadi penjala manusia. Tetapi ketika penyalipan, setelah Yesus mati atas kayu salib dan
kuburkan, mereka kembali kepada habitat mereka, kepada pekerjaan mereka, yaitu penjala ikan. Nah, itulah mungkin saat-saat kegelisahan dan kebutuhan mereka pada saat itu setelah penyaliban dan kebangkitan Yesus pada waktu itu. Tetapi usaha yang mereka usahakan itu tidak menghasilkan apa-apa sepanjang malam, ya. Sepanjang malam yang mereka lakukan untuk menjala ikan itu tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian barulah pagi-pagi sekali seseorang di pantai yang tidak mereka kenal, yang disebutkan di dalam firman Tuhan, mereka tidak kenali, menyuruh mereka menebarkan jala di sisi lain perahu. Dan mereka mengikuti instruksi yang perintah yang disampaikan, dan tiba-tiba secara tidak terduga mereka mendapatkan 153 ekor ikan, dan dikatakan bahwa jala mungkin yang mereka persiapkan itu tidak sebanyak itu, tapi jala pun itu tidak mungkin kapasitas jala itu hanya 100 untuk penangkapan atau 80, tapi 153 ekor ikan itu tidak membuat jala itu robek atau apa ya. Nah, itulah karena instruksinya datang dari Tuhan sebenarnya. Nah, adegan ini mengungkapkan betapa mudahnya bagi kita untuk kembali kepada cara-cara yang lama, ya. Ketika kita merasa tersesat dan tidak pasti, ya. Petrus dan teman-teman yang lain setelah Yesus mati dan disalibkan dan mati, mereka tidak mendapat arahan lagi. Mereka tidak mendapatkan mungkin kekuatan lagi. Makanya mereka kembali kepada yang sebenarnya Tuhan mau mereka menjadi penjala manusia, tetapi menjadi penjala ikan lagi, ya. Mereka merasa tersesat dan tidak pasti. Namun bahkan ketika kita kembali kepada hal-hal yang sudah dikenal, Yesus menemui kita. Nah, ini yang luar biasanya adalah ketika kita pun tersesat, kita pun tidak mengalami sesuatu yang rumit, tidak pasti, ya, kita merasa mungkin gagal, kita merasa khawatir, tapi Yesus kembali kepada menemui kita, memberikan arahan dan berkat, ya. Ketika kita tidak bisa mengharapkannya lagi. Tapi Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara, sehingga walaupun dalam keadaan sulit, dalam keadaan tidak pasti, kita merasa kegelisahan, tetapi Yesus selalu hadir dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak mengenalinya, ya. Murid-murid ini tidak mengenali siapa yang ada di tepi pantai, yang melihat dan menyuruh mereka, menginstruksikan mereka untuk menebarkan jala mereka di sisi kanan perahu. Nah, itulah yang menjadi kebanggaan kita, walaupun mungkin pelajaran bagi kita dalam firman Tuhan ini, ya. Di saat kegelisahan, di saat tidak pasti dan mungkin tidak ada harapan, Yesus selalu hadir untuk menemani saya dan saudara, untuk memberitahukan jalannya, untuk memperhatikan kita, sehingga hidup kita terarah, hidup kita dibimbing dan menyediakan apa yang kita butuhkan, ya. Saat-saat yang mungkin rumit bagi saya dan saudara, tetapi Yesus selalu hadir. Nah, ini pelajaran yang perlu kita ambil, bahwa ketika sesuatu yang tidak pasti itu datang dan pengharapan mungkin bagi kita satu titik pun tidak ada, tetapi Tuhan selalu hadir di saat kita tidak mengenalinya, kita tidak merasakannya, tapi Tuhan selalu mengasihi saya dan saudara. Tuhan selalu mempedulikan kita. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita sampai hari ini. Bahkan ketika mungkin setiap pelanggaran dan dosa yang kita lakukan, Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita kembali kepada jalannya. Nah, ini yang harus kita mengerti, bahwa Tuhan kita yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja sampai hari ini, ya. Sehingga kita boleh terus ada kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan. Amin.
Nah, bayangkan Yesus berdiri bersama dengan kita di tengah-tengah tantangan, ya, di tengah-tengah tantangan, persoalan dan pergumulan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan Tuhan menawarkan bimbingannya. Tuhan menawarkan bimbingannya, menginstruksikan kita bagaimana harus kita melangkah, harus kita berjalan dalam dunia ini, saudara. Supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah berjalan, ya, supaya kita tidak mengalami walaupun di saat yang sulit kita tidak iman kita tidak runtuh, iman kita tidak goyah, dan kita mengenali siapa Tuhan kita. Nah, ketika para murid mengenali Yesus, Petrus melompat ke dalam air, kata firman Tuhan, untuk menjangkau Yesus, untuk melihat Yesus, dan bahkan menghampiri. Nah, sesampainya di pantai, mereka melihat bahwa Yesus telah menyiapkan hidangan, roti dan ikan. Ya. Nah, Tuhan Yesus menyajikan roti dan memberitahukan kepada mereka ada lauk pauk. Ya. Yesus meminta para murid untuk membawa beberapa ikan yang telah mereka tangkap. Meskipun Yesus telah menyediakan, dia tetap mengundang para murid untuk berpartisipasi, ya, berbagi apa yang mereka miliki dan bergabung dalam perjamuan yang dia siapkan. Ya. Adegan ini mencerminkan bagaimana Yesus mengundang kita untuk bersekutu dengannya. Jadi bukan saja ketika hal-hal yang sulit Tuhan ada di sana, tetapi Tuhan mau juga kita ikut dalam persekutuan dengan Dia. Artinya apa? Supaya kita merasakan kehadiran Tuhan benar-benar di dalam setiap hidup kita, saudara. Tuhan mau mengundang kita supaya kita berpartisipasi, kita bergabung dalam perjamuan yang Tuhan sediakan. Bersekutu dengan Dia. Karena hanya di dalam hadiratnya kita boleh ada ketentraman, ada keamanan, ada perlindungan, ya, ada kebahagiaan, ada sukacita di sana. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi Tuhan mengundang kita untuk bersekutu dengan Dia. Tidak hanya untuk menerima dirinya, ya, untuk percaya, tetapi juga untuk berbagi dalam apa yang Dia lakukan. Ya. Yesus ingin agar kita mempercayai Dia sebagai sumber kita yang sejati. Jadi Tuhan mau dalam persekutuan ini, dalam persekutuan dengan Tuhan, kita juga percaya dan kita juga menyadari bahwa Tuhanlah kebutuhan. Tuhan Yesus adalah kebutuhan, sumber kebutuhan kita yang sejati. Tidak ada yang lain. Memang kita perlu makan, kita perlu uang, apalagi di Korea ini. Ya, kita perlu uang, kita perlu makan, kita perlu tempat tinggal. Itu memang wajar dalam pikiran kita karena kita ada di dalam dunia ini. Ya. Tapi sumber juga utama yang harus kita miliki untuk kehidupan jiwa kita adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus itu sendiri. Itulah kebutuhan kita. Itulah sumber kita yang sejati. Ya. Ada orang yang kayanya uangnya tidak berseri. Artinya uangnya banyak sekali. Tetapi dia tidak bisa menikmati setiap kekayaannya. Ya. Ada orang loh yang kaya. Saya pernah melihat, bahkan mengetahui orang yang kayanya minta ampun, tapi dia tidak bisa makan seperti yang kita makan minggu setelah ibadah. Kita bisa makan babi rica, chicken dan sebagainya. Ya, dia hanya bisa makan bubur dan bubur dan makanan-makanan yang seperti makanan bayi. Seperti makanan bayi. Karena gangguan kesehatan. Jadi dia tidak bisa makan yang manis-manis, dia tidak bisa makan yang banyak minyak. Ya. Kalau kena AC sedikit, badannya terasa tidak enak. Padahal bergelimang harta, saudara. Padahal orang ini orang yang banyak uang, banyak kekayaannya, tapi tidak merasakan, saudara. Nah, bukan saya berkata bahwa kita tidak perlu uang, kita perlu uang, kita perlu tempat tinggal, kita perlu makan.
Tetapi janganlah itu menjadi sumber kita yang utama, yang paling utama. Sumber kita yang paling utama adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Berkatnya sudah pasti Dia curahkan setiap kita. Tetapi kita harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi prioritas utama orang percaya adalah Tuhan itu sendiri. Ketika kita percaya, ketika kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka semua bonus itu akan kita rasakan, saudara. Nah, sumbernya adalah Tuhan itu sendiri yang harus kita alami di dalam hidup kita. Jadi kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan dan memecahkan roti bersama di hadiratnya. Artinya dalam persekutuan, dalam ibadah kita, dalam komunitas ini, sehingga kita merasakan sukacita, kita merasakan kedamaian dan keutuhan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Ya, nah setelah Kristus telah dibangkitkan, menampakkan diri kepada para murid. Pada awalnya mereka tidak mengenalinya, kemudian mereka menyadari siapa Dia. Dan Petrus merespon dengan melompat dari perahu untuk menyambut Dia. Ini respon Petrus. Nah, bagaimana dengan respon kita? Kita tidak dapat mengalami Yesus Kristus di sini bersama kita di dalam wujud daging. Ya, secara kasat daging, kasat mata kita tidak bisa melihat dan bersentuhan, ya. Tapi kita bisa merasakan dengan kasih-Nya yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi kita dapat mengalami Dia bersama-sama kita melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita. Ketika Roh Kudus berbicara kepada kita dan membimbing kita dalam hidup kita, kita mengalami dan mengenal Allah karena Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi, saudara. Allah yang menjadi manusia. Kita mulai memahami kedalaman dari kata-kata yang kita baca di dalam firman Tuhan, ya. Firman Tuhan yang akan terus menguatkan setiap kita, saudara. Sama seperti para murid yang langsung mengenali Yesus, ada kalanya kita tidak menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam setiap hidup kita. Ya, kadang-kala persoalan dan pergumulan itu sebenarnya Tuhan juga sedang bekerja di dalam hidup kita. Ada maksud, ada rencana Tuhan di dalamnya, saudara. Ya, kita tidak menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Para murid kemudian mengenali Yesus karena Dia melakukan sesuatu yang mereka tahu bahwa Dia dapat melakukannya. Ya. Mereka telah terbiasa dengan mujizat-mujizat pelayanan Yesus sehingga mereka dapat melihat siapa yang bekerja. Ketika mereka melihat mujizat seperti itu lagi, hal ini menunjukkan mengapa pentingnya mempelajari firman Tuhan. Ya. Betapa pentingnya mempelajari firman Tuhan dan bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Kita akan dapat lebih mengenal dan memahami Tuhan serta mengenali kehadirannya di dalam setiap hidup kita. Semakin kita mengenal, semakin kita memahami, maka kita akan semakin melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, saudara. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan lebih jelas lagi. Dan sukacita kita menjadi sempurna, saudara. Ya. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dalam firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan selalu menuntun kita, walaupun kita tidak bisa mungkin melihatnya, saudara. Tetapi Tuhan selalu hadir, ya. Tuhan selalu hadir menemani, Tuhan selalu hadir bersama dengan saya dan saudara. Bahkan ketika kita tidak bisa mengenalinya. Nah, makanya hari-hari ini kita butuh supaya firman Tuhan itu melekat di dalam setiap hati kita, sehingga bukan saja kita dituntun dalam pengenalan akan Tuhan walaupun kita tidak melihat, tetapi ada bagusnya kita merasakan, saudara, bagaimana tuntunan itu bekerja dalam setiap hati dan hidup kita, saudara. Ya, walaupun dalam kegelisahan, dalam kebutuhan, dalam apapun, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan Dia, dan Dia mau undang kita di dalam persekutuannya. Dia mau undang kita dalam persekutuannya. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin para murid ini mengatakan, Tuhan kita sudah meninggal, Tuhan kita sudah mati. Kepada siapa kita berharap? Kepada siapa kita bisa mengandalkan siapa lagi? Karena Tuhan kita sudah meninggal. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak dibatasi dengan
ruang dan waktu, dia tidak bisa dibatasi dengan apapun, karena dia Allah yang Maha Kuasa, karena dia bekerja, dan dia hadir untuk membawa kita masuk dalam persekutuannya, dalam persekutuannya dengan Tuhan, sehingga kita bisa mendekatkan diri di dalam hadiratnya. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan akan lebih jelas lagi kita nikmati, akan lebih jelas lagi kita rasakan. Sukacita akan kita rasakan lebih sempurna lagi, saudara. Nah, dua hal ini biarlah menjadi menjadi pengingat dalam setiap hidup kita, supaya kita mengerti bahwa dalam keadaan apapun Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu hadir dan dia mau menyapa kita, dia selalu membuka jalan, dan Tuhan mau mengundang kita untuk kita masuk dalam persekutuan yang lebih dalam lagi. Ya. Artinya setelah kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Kita berjalan dalam tuntunannya, kita jalan dalam perlindungannya, kita berjalan dalam pemeliharaannya, dan kita akan menikmati kemuliaan yang sempurna. Nah, dua hal ini biarlah menjadi pengingat bagi kita, supaya kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Puji Tuhan. Itu perenungan kita malam hari ini, saya percaya akan membawa kita semakin bergairah lagi, semakin bersemangat lagi untuk kita bersekutu manis dengan Tuhan, untuk kita lebih mengutamakan Tuhan, untuk membawa hidup kita lebih lagi menikmati kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Bukan saja kita, tetapi kita rindu jemaat IC Ansam yang lain, apalagi yang sudah lama tidak datang beribadah, ya. Kita tidak tahu ya apa yang menjadi halangan dan rintangan mereka. Tetapi biarlah kita terus berdoa supaya jemaat-jemaat di IC Ansam ini yang sudah lama tidak datang ibadah, ya, bisa bersekutu dengan kita bersama-sama dalam persekutuan ini, dalam ibadah satu keluarga di dalam IC Ansam. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Bahkan ketika kami tidak menyadarinya ya Tuhan. Banyak kali kami tidak menyadari bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk tetap percaya bahwa Engkau mengetahui semua pergumulan kami dan dapat memberikan kami tuntunan yang kami butuhkan ya Tuhan, sehingga kami tidak salah berjalan di dalam dunia yang semakin jahat ini. Berikanlah Tuhan kami iman untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mengikuti Engkau ya Tuhan, untuk percaya akan kasih dan hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah tuntunan Tuhan boleh terus kami rasakan dan kami nikmati hari-hari ini ya Tuhan. Dengan firman-Mu ini Tuhan, kami semakin dikuatkan, kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan selalu memelihara, Tuhan selalu menuntun, Tuhan selalu menyediakan, Tuhan selalu mau memberitahukan kepada kami supaya kami masuk dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan ya Tuhan, sehingga kami mengerti betul atas kehendak-kehendak-Mu dan rencana-rencana-Mu yang indah di dalam hidup kami. Terima kasih buat renungan firman Tuhan malam hari ini. Seberapa kami yang hadir, kami berdoa kiranya Tuhan menyertai, Tuhan menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu,
agar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi, jadikan aku Tuhan, jadikan aku, jadikan kami rumah doa Bapa, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Mari malam hari ini kita akan berdoa syafaat kepada Tuhan. Kita akan naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari sebelum kita berdoa syafaat, mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita berdoa kiranya Tuhan terus menuntun kita seperti firman Tuhan yang telah kita dengar pada malam hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada kita. Engkau yang akan menuntun kami ya Tuhan. Bawa kami lebih dekat kepada-Mu. Firman Tuhan yang telah kami dengar malam hari ini Bapa, kiranya terus menguatkan setiap hati untuk kami lebih mengerti akan firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Oh Tuhan, di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah setiap kebutuhan kami, di tengah-tengah Tuhan kekhawatiran kami, di tengah-tengah Tuhan hal-hal yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya bahwa senantiasa oh Tuhan yang akan terus menuntun kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyertai setiap hidup kami ya Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau memanggil kami Tuhan, Engkau mengarahkan kami, Engkau menuntun kami kepada kehendak Bapa-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan memperhatikan kami, Engkau memberikan kami Roh Kudus Tuhan, untuk kami mengerti akan rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, tuntunlah kami hari-hari ini Tuhan pada jalan-jalan. Tuntunlah kami Tuhan, kami mengarahkan pandangan kami Tuhan hanya tertuju kepada Tuhan, hanya memuliakan nama-Mu ya Tuhan, hanya membawa hidup kami Tuhan kudus, hidup kami suci, hidup kami lebih setia kepada Tuhan. Tuhan, Kau rindu Tuhan, kami masuk di dalam persekutuan, di dalam Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami ya Tuhan, biar kami terus menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Kau mau Tuhan supaya hidup kami berdampak. Kau mau Tuhan kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mau Tuhan terus menikmati dalam badan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami Tuhan benar-benar bersyukur dengan Tuhan. Oh Tuhan, walaupun kami tidak bisa melihat ke depan seperti apa, kami tidak bisa melihat ke depan kami seperti apa, tapi kami percaya dengan iman Tuhan, kami percaya dengan iman bahwa Tuhan akan meninggalkan kami, Tuhan akan menuntun kami Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami. Roh Kudus menuntun kami. Roh Kudus memberikan gairah bagi kami. Roh Kudus memberikan kami semangat dan motivasi ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya.
kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman memerdekakan setiap kami. Roh Kudus menguatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari masing-masing kita berdoa untuk gereja Aisyah Ansar di tempat ini. Kita berdoa biarlah Tuhan terus Tuhan bekerja di gereja ini, memberkati pelayanan di gereja ini, menguatkan setiap kita untuk melayani dengan maksimal di tempat ini. Mari kita berdoa untuk doa ini bersama-sama. Bapa, kami menyerahkan Aisyah Ansar di dalam tangan Tuhan. Aisyah Ansar Tuhan yang sudah Tuhan Engkau tuntun, Aisyah Ansar yang sudah Engkau Tuhan bawa sampai detik hari ini. Kami rindu gereja ini terus maju berkembang. Kami rindu gereja ini terus berdampak ya Tuhan. Berkatilah gereja di tempat ini. Berkati setiap pelayanan Tuhan di gereja ini ya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan gereja-Mu. Sehingga Aisyah Ansar menjadi terang yang ajaib. Gereja Aisyah Ansar Tuhan dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Boleh merasakan kasih Allah, merasakan hadirat Tuhan. Setiap pelayanan yang kami lakukan di gereja ini ya Tuhan, semuanya dapat memuliakan nama Tuhan. Semuanya dapat Tuhan mempersatukan kami, memberikan kami kasih Tuhan, memberikan kami Tuhan. Oh Tuhan, saling menguatkan, saling menasihati, saling bertumbuh saja ya Tuhan. Sudah berada Tuhan di tempat kami Tuhan, sudah menjadi berkat Tuhan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikap, dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang akan menuntun kami Tuhan, supaya gereja ini boleh maju berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari berdoa untuk Musani, untuk Musawadi, berkati Tuhan seluruh urus, bahkan kita berdoa untuk seluruh sidang jemaat. Mari kita berdoa untuk berdoa ini bersama-sama. Bapa, Kau berkati Musani dan Sabri Tuhan. Kau tolong, Kau berkati mereka ya Tuhan. Mereka Tuhan Kau sudah tempatkan di tempat ini ya Tuhan. Berikanlah hikmat, berikanlah kekuatan, berikanlah kemampuan bagi mereka ya Tuhan. Sehingga mereka Tuhan dapat memimpin jemaat. Berikan Tuhan hati-Mu Tuhan bagi mereka. Sehingga mereka Tuhan boleh Tuhan membawa sidang jemaat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan ya Tuhan. Berikan mereka Tuhan hati-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan setiap mereka boleh terus melayani kami di tempat ini. Berkati kesehatan dan keluarga anak-anak seperti Musani ya Tuhan. Sehingga Tuhan keluarga yang keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Keluarga yang berbahagia dan bersuka cita di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati seluruh pengurus, oh Tuhan, yang kami bagian dalam pelayanan ini. Oh Tuhan, yang bersatukan kami, berikan kami hati-Mu untuk melayani di tempat ini, untuk memajukan pekerjaan pelayanan di tempat ini Tuhan. Sehingga kami boleh maju berkembang, kami boleh terus dikuatkan Tuhan. Dan kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang Tuhan percayakan di gereja ini ya Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Berikan kekuatan dan kemampuan bagi seluruh sidang jemaat. Kami ingin Tuhan jemaat terus setia, jemaat terus diberkati, jemaat terus telah mengandalkan Tuhan. Jemaat Aisyah Ansar bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, dalam kekuatan yang dari ya Tuhan. Jamah seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Jamah mereka yang sudah lama tidak beribadah Tuhan. Lawat hati mereka, berikan kerinduan, berikan sukacita bagi mereka Tuhan. Sehingga jemaat boleh setia, boleh hidup takut akan Tuhan, hidup benar, hidup memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan terus diberkati oleh anugerah Tuhan. Sembuhkan jemaat yang sakit Tuhan, pulihkan mereka ya Tuhan. Bahwa mereka semakin dekat kepada Tuhan, yang kehilangan arah, yang Tuhan bermasalah, yang sedang mengalami persoalan. Tuhan berikan kekuatan, berikan jalan keluar ya Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan di tempat ini boleh menjadi jemaat yang visioner, jemaat yang diberkati, jemaat yang semakin setia mengandalkan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Jemaat Tuhan dimuliakan anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau akan memberkati seluruh pekerjaan sedang jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Usaha pekerjaan apapun yang
sedang jemaat lakukan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Yang sedang mencari pekerjaan, saudara Clement, Tuhan juga memberkati. Saudara Johan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga memberkati. Berikan pekerjaan yang layak mereka lakukan, ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk ibadah-ibadah di gereja ini, ibadah minggu raya, berdoa untuk ibadah Sabtu malam seperti ini. Kita juga berdoa untuk ibadah besok di Auditorium Center. Ucapan syukur Tuhan IC Korea dengan gereja Omuri. Kita berdoa kiranya Tuhan menuntun ibadah besok hari jam 3 sore di Auditorium Center. Tuhan memberkati pelayanan semuanya. Tuhan memberkati ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa untuk berdoa ini bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah-ibadah kami, ibadah minggu raya, ibadah Sabtu malam. Tuhan, Engkau memberkati ibadah-ibadah kami, ya Tuhan. Biarlah ibadah kami adalah ibadah yang hidup, ibadah yang menyenangkan hati. Ibadah di dalamnya Tuhan bisa merasakan kekuatan pertolongan, boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh merasakan kekuatan daripada Tuhan, boleh merasakan Tuhan Roh Kudus bekerja dalam setiap ibadah-ibadah kami. Urapi Tuhan setiap worship leader, urapi setiap sikap, urapi Tuhan setiap musik. Oh Tuhan, berikan Tuhan kecepatan, berikan kekuatan, berikan hikmat, setiap pujian yang dinaikkan. Urapi sehingga ibadah kami adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat yang kuat dalam ibadah-ibadah kami. Ibadah yang Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Berapi Tuhan menghadap firman Tuhan, baik di luar dan di dalam melayani firman Tuhan. Urapan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah Tuhan ibadah-ibadah kami. Berdoa, membawa persembahan, membawa proyektor, Tuhan juga berapi. Setiap alat-alat yang dipakai itu berapi. Tuhan bekerja di dalam dia Tuhan. Sudah Tuhan ibadah kami dengan ibadah maksimal. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya menyenangkan ya Tuhan. Sehingga Tuhan dalam ibadah ini benar-benar Tuhan kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami bertumbuh dalam firman Tuhan. Kami dikuatkan oleh Tuhan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk berkati juga ibadah bersama dengan gereja Omuri dan IC Korea besok hari jam 3 Tuhan. Kami serahkan tangan Tuhan. Ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Gerakkan seluruh hati sidang jemaat IC Korea yang akan hadir, orang Korea yang hadir. Biar kami boleh merasakan persekutuan di Auditorium Center besok hari Tuhan. Sehingga kami terus dimanfaatkan kekuatan kendaraan yang kami pakai Tuhan untuk kesana juga ke Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa kiranya Tuhan memberkati Tuhan jalannya ibadah-ibadah kami dan ibadah besok ya Tuhan. Setiap Tuhan kebutuhan Engkau Tuhan cukupkan. Mari berdoa untuk bangsa dan negara Korea Selatan, berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, berdoa untuk Malaysia, berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, berdoa untuk gereja-gereja di Korea Selatan, untuk hamba-hamba Tuhan di Korea Selatan, juga yang ada di Indonesia. Mari kita berdoa untuk berdoa ini bersama-sama. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara ini, Korea Selatan di mana kami ada. Kami berdoa, Tuhan sendiri akan memberkati bangsa dan negara Korea Selatan. Memberkati Tuhan keamanan, kesejahteraan terjadi di bangsa ini, di Korea ini ya Tuhan. Oh Tuhan, kemewahan yang terjadi di bangsa di Korea ini ya Tuhan. Oh Tuhan, berkati pemerintah yang ada, berkati Tuhan para Tuhan pemerintah yang Tuhan mengerjakan Tuhan yang menjadi bagian mereka dalam pemerintahan Tuhan, sehingga negara ini boleh maju berkembang. Korea Selatan dimuliakan Tuhan, Korea Selatan diberkati oleh Tuhan, Korea Selatan dimuliakan oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan, pakai misionaris yang dipercayakan, pakai gereja-gereja Tuhan yang dipercayakan bangsa ini Tuhan, sehingga benar-benar gereja di Korea boleh menjadi dampak dari terang dan karam Tuhan untuk bangsa ini. Korea Selatan diselamatkan oleh Tuhan, hubungan dengan Korea Utara menjadi baik, hubungan diplomasi, keamanan terjadi di bangsa ini Tuhan. Korea Selatan diberkati oleh Tuhan. Juga berdoa bangsa dan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bangsa dan Indonesia ya Tuhan.
Indonesia Tuhan diberkati oleh Tuhan. Pemerintah bangsa kami pun diberkati oleh Tuhan. Keamanan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Oh, kesulitan ekonomi yang berjalan di bangsa kami Tuhan, kesulitan bekerja Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Berkati juga gereja-gereja bangsa kami. Hamba Tuhan yang melayani Tuhan, misionaris yang melayani di kota, di desa, di gunung, di lembah, di daerah konflik sekalipun, di suku-suku di bangsa kami Tuhan juga berkati. Sehingga jiwa-jiwa diselamatkan di bangsa kami Tuhan. Berkati juga Malaysia Tuhan, berkati juga bangsa-bangsa di dunia ini ya Tuhan, yang sedang terjadi konflik, peperangan Tuhan, pulihkan dan selamatkan ya Tuhan. Berkati Tuhan Korea Selatan, berkati bangsa kami Indonesia, berkati Malaysia, berkati Tuhan bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Mari kita berdoa untuk keluarga kita, suami, istri, anak-anak yang ada di Indonesia, di Korea, dimanapun berada. Kita berdoa biar mereka juga mengalami kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, istri, suami, anak-anak. Oh, kami berkati keluarga besar kami di kampung halaman, desa, di kota, dimanapun berada Tuhan. Seperti yang melindungi kami ya Tuhan. Juga Kau berkati Tuhan, keluarga kami Tuhan. Oh Tuhan, yang sedang Tuhan dalam persoalan dan pergumulan, yang sedang sakit Tuhan yang sembuhkan, yang dalam Tuhan, oh Tuhan, Kau juga memulihkan ya Tuhan, yang Tuhan sedang Tuhan, oh Tuhan, ikatan Tuhan pulihkan ya Tuhan, selamatkan keluarga kami, pulihkan keluarga kami, selamatkan keluarga kami ya Tuhan, sehingga mereka mengalami kasih Tuhan. Mereka mengalami anugerah Tuhan, berkati juga saudara kami yang ada di Tuhan, berencana masa depan dan cita-cita kami Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan menyertai keluarga kami, keluarga kami diberkati oleh Tuhan, keluarga kami tetap sehat dan kuat, mengalami kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau buat selama-lamanya. Kami menyerahkan juga kehidupan kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Sani dan Samoni, hamba-Mu, Pak Soni, Pak Harni, Pak Kristian, Clement yang hadir malam hari ini. Memberkati kami semua ya Tuhan. Lindungi dan pelihara kami Tuhan. Biar kami tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Kami tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Yesus menjadi sandaran setiap hidup kami. Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau lebih tahu setiap hati dan kehidupan kami. Bawa kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bawa kami semakin setia, semakin beriman kepada Tuhan. Percaya walaupun tantangan, persoalan dan pergumulan oh yang kami hadapi, iman kami tidak luntur, iman kami tidak goyah, kami tetap kuat di dalam Tuhan, kami tetap Tuhan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami pada malam hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Moksanido. 하나님 아버지 감사합니다. Terima kasih. 이 자리에 모인 우리 한 명 한 명 가운데 주님 은혜를 더하여 주시옵소서. 성령 하나님 함께하여 주시고 정말로 예수 그리스도를 사랑하는 우리 모든 형제 자매들 다 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 날마다 말씀 가운데 거하게 하시고 예수 그리스도의 참 제자들로 정말 주님을 사랑하며 주님의 복음을 끝까지 정하는 그런 하나님의 사랑하는 제자들 다 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 우리가 일하고 하나님 많이 바쁘고 분주하고 피곤한 가운데 있습니다. 우리에게 힘을 주시고 능력을 주시고 성령 충만함을 하나님 허락하여 주시옵소서. 그래서 하나님 한국에서의 이 힘들고 어려운 생활 가운데 온전히 주님을 의지하는 믿음으로 살아가는 우리 사랑하는 모든 형제들 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 우리 조건 말레이시아 인도네시아 우리 땅을 위하여 기도합니다. 우리 가족들 하나님 앞에 올려드립니다. 하나님 우리 교회들 하나님 앞에 올려드립니다. 하나님 붙들어 주시고 아버지 하나님 정말 우리 모든 두고온 가족들 하나님 우리가 외로운 가운데 있을
있을지라도 하나님 우리를 지켜주시며 또 하나님 그 땅 가운데 있는 우리 가족들 가운데도 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 하나님 함께하여 주신 주님을 찬양합니다. 하나님 오늘 저녁도 평안한 밤 주시고 내일 하나님 앞에 온전히 영광 돌리는 복된 예배가 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 머리가 많구나. 감사. 맨날 감사합니다. 감사. 감사합니다.